Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari baru ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Bilangan pasal 24. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam melayangkan pandangnya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air yang berlimpah ruah. Rajanya akan lebih mulia daripada Agag dan kerajaannya akan ditinggikan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir seperti tanduk lembu hutan bagi mereka. Mereka akan melahap bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka dan meremukan tulang-tulang mereka serta membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan berbaring bagai singa jantan dan bagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan memukul-mukul tangannya ia berkata kepada Bileam, "Untuk mengutuki musuhku aku memanggilmu, tetapi engkau malah memberkati mereka sampai 3 kali. Sekarang pulang saja ke tempat kediamanmu. Tadinya aku berkata kepadamu bahwa aku akan sangat menghargaimu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya." Tetapi Bileam berkata kepada Balak, "Bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan, yang berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Sekarang aku pergi kepada bangsaku. Baiklah, aku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari." Lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang mengenal pengetahuan Allah yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Aku melihatnya, tetapi bukan sekarang. Aku memandangnya, tetapi belum dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Edom akan menjadi daerah pendudukan, dan Seir akan menjadi daerah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan muncul seorang penguasa. Ia akan membinasakan orang-orang yang luput dari kota." Ketika Bileam melihat orang Amalek, yang mengucapkan sanjaknya, katanya, "Amalek adalah yang terkemuka di antara bangsa-bangsa, tetapi akhirnya ialah kebinasaan selamanya." Ketika ia melihat orang Keni, ia mengucapkan sanjaknya, katanya, "Kokoh tempat kediamanmu, ditempatkan di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan menjadi umpan api. Berapa lama lagi Asyur akan menawan engkau?" Lalu ia mengucapkan sanjaknya lagi, katanya, "Sungguh celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber, tetapi ia pun akan binasa selamanya." Bileam pun bersiap, lalu pulang ke tempat kediamannya, dan Balak juga pergi dari tempat itu. Memilih setia pada firman Tuhan. Bileam dipanggil Balak untuk mengutuki Israel. Balak menuruti semua permintaan Bileam demi terlaksananya keinginan Balak itu. Namun Bileam sejak semula berkata, hanya perkataan Allah saja yang akan diucapkannya. 3 tempat mereka datangi, dan melalui 3 tempat itu pula justru Bileam memberkati Israel. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa merenungkan bahwa ada kalanya, bahkan mungkin sering, firman Tuhan bertentangan dengan keinginan kita. Terlebih, jika keinginan itu berdampak tidak baik bagi orang lain. Maka mari kita belajar untuk meredam keinginan-keinginan yang memuaskan hati, namun ternyata berdampak buruk bagi sesama.
Bukankah lebih baik, jauh lebih baik memberkati orang lain? Jika kita dekat dengan Tuhan, pasti hati kita dipenuhi oleh hal-hal baik yang bertumbuh oleh karena firman-Nya yang kita gumuli dan kita tekuni. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kerinduan kita adalah untuk memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa seringkali keinginan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kiranya kami mengalami pembaharuan hati dan pikiran, sehingga dengan demikian kami semakin rindu untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan kiranya kami semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kerinduan kami adalah untuk semakin memberkati orang-orang di sekeliling kami. Apapun yang mereka lakukan terhadap kami, kiranya kami tetap pegang firman Tuhan untuk semakin memberkati mereka. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami kerjakan. Kiranya Tuhan menjagai dan melindungi kami dari segala mara bahaya, dan Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.